Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih. Melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu, Chu Xingyun berkata, haruskah kamu sekelompok orang mati, tidakkah kamu harus tutup mulut? Mengapa kamu masih berdiri di sini dan berteriak? Apa, Anda berani menyebut kami mati? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang di kelompok pembunuhan tertegun untuk sementara waktu, tetapi teriakan tidak hanya semakin kecil, tetapi menjadi lebih keras bahkan ketika mereka menjadi marah. Dengan dengusan dingin, Chu Xingyun berkata, jika ini adalah medan perang, Anda sudah menjadi mayat, apakah Anda pernah melihat teriakan gemuruh? Dihadapkan dengan kata-kata Chu Xingyun, orang-orang dari kelompok pembunuh tertegun, tetapi kemudian beberapa orang berteriak, apakah kami akan memberi Anda kesempatan untuk menyerang di medan perang, apakah Anda bermimpi? Menghadapi jawaban pihak lain, Chu Xingyun mencibir, menoleh, dan mengepalkan tinjunya di kursi wasit. Wasit yang terhormat, saya ingin tahu berapa banyak kapal perang Thor yang dihancurkan dalam serangan menyelinap dalam 10 juta tahun terakhir. Di bawah, menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, wasit yang duduk di tengah kursi wasit berdiri diam-diam. Melihat Chu Xingyun dalam-dalam untuk sementara waktu, perlahan berkata, maaf, pertanyaan Anda. Saya tidak bisa menjawab. Mendengar ini, semua orang dalam kelompok pembunuhan tertawa keras dan berteriak keras, dengar, wasit tidak mendukung argumen Anda. Diam. Sebelum pihak lain selesai berbicara, ketua wasit memotongnya dengan marah, dan berkata dengan dingin, alasan mengapa saya tidak bisa memberikan jawaban adalah bahwa tidak ada kapal perang Thor dihancurkan oleh serangan menyelinap, sebaliknya, itu karena dihancurkan oleh serangan diam-diam. Terlalu banyak kapal perang Thor. Tidak ada yang bisa menghitung dengan tepat. Angka, apa, ini, bagaimana ini mungkin? Mendengar kata-kata ketua wasit, semua orang dari resimen pembunuhan tidak dapat dipercaya. Melirik orang-orang yang membunuh pasukan, wasit kepala mengatakan, namun, meskipun jumlah spesifik tidak diketahui, menurut perkiraan statistik, lebih dari 60% dari kapal perang Thor dihancurkan di bawah serangan diam-diam. Mendengar kata-kata ketua wasit, seluruh legiun pembunuh langsung menjadi pucat dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, ini hampir sama dengan yang saya perkirakan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, dia melihat ekspresi Chu Xingyun lagi, dan wasit mengerutkan kening, kamu diterima di Chu Xingyun di Akademi Guntur dengan nilai penuh. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun mengepalkan tangannya di pihak lain, dan berkata, ya, Chu Xingyun ada di bawah. Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun beberapa kali, kepala wasit berkata, meskipun menurut peraturan, saya hanya bisa menilai kelompok pedang besar Anda untuk menang, tapi Dewa Guntur kami, memperhatikan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hal yang paling menjengkelkan adalah serangan menyelinap rata-rata taktik. Menghadapi kata-kata ketua wasit, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar, matanya perlahan-lahan menjadi dingin. Melihat mendalam pada ketua wasit, Chu Xingyun berkata, suka dan tidak suka pribadi adalah hak setiap orang, tapi saya pikir sebagai wasit kepala, dengan identitas dan status Anda tidak boleh begitu naif, bahkan berani mengatakan ini di depan umum. Sambil mengerutkan kening, kepala wasit berkata, mengapa, saya salah? Dengan senyum dingin, Chu Xingyun berkata, sudah lama klan Dewa Guntur mengandalkan artileri kapal yang kuat, dan hampir tidak ada kapal perang antara Xinghai dan Star Wars. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, melalui perkembangan bertahun-tahun, pengembangan klan Dewa Guntur telah berubah bentuk menjadi tingkat yang menakutkan. Armor yang menebal secara membabi buta meningkatkan kekuatan meriam Dewa Guntur, tetapi kemampuannya untuk bergerak dan menghindari dampak pada lubang. Kemampuan rendah. Dengan dengusan dingin, kepala wasit berkata, kapal perang Dewa Guntur kami memiliki baju besi Dewa Guntur yang tak terkalahkan dan artileri Dewa Guntur yang tak terkalahkan. Dengan dua senjata ajaib ini, kapal perang klan Dewa Guntur kami cukup tak terkalahkan bagi dunia. Tak terkalahkan di dunia. Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun berkata, itu hanya pendapatmu, pada kenyataannya. Aku hanya perlu menggunakan serangan yang baik, kapal perang Thor, di mataku, itu hanya ayam dan anjing, ini rentan. Di antara kata-kata itu, mata Chu Xingyun melebar dan berkata dengan keras, dan apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa serangan frontal adalah taktik paling bodoh di dunia, sedangkan serangan menyelinap adalah kebalikan, yang paling cemerlang di dunia. Taktik yang paling bodoh. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, kepala wasit tiba-tiba membelalakan matanya dan sepertinya ingin makan orang. Melihat kemarahan kepala wasit, Chu Xingyun berkata, yang disebut pistol terbuka mudah disembunyikan, panah gelap sulit dicegah, jika Anda bahkan tidak memahami kebenaran yang begitu sederhana, maka saya pikir Anda tidak layak duduk di posisi Anda saat ini.
Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berkata, untuk mengatakan sesuatu yang besar, jika saya pergi untuk membangun bintang dan merancang kapal perang, maka tidak akan lama bagi yang disebut kapal perang Thor untuk sepenuhnya dihilangkan, dan tidak ada yang akan datang. Beli apa yang Anda perlakukan sebagai harta dan sesumbar tentang diri Anda sebagai kapal perang Thor yang tak terkalahkan. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan kepala kelompok pembunuh mencibir dan mengejek, saya benar-benar tidak mengerti apa wajah seseorang yang menang dengan berpura-pura mati. Ayo, mendengar kepala resimen pembasmian, Chu Xingyun tersenyum dingin, tapi dia terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata kepada pihak lain. Pada saat yang sama, ketua wasit juga dipenuhi dengan kemarahan dan berkata dengan marah, wah, meskipun analisis Anda tampaknya masuk akal, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa teori Anda sebenarnya tidak ada artinya. Setelah terdiam beberapa saat, ketua wasit berkata dengan marah, jika ini adalah pertempuran 3 atau 2 kapal perang, Thor memang sulit disebut luar biasa, tetapi, jika ratusan kapal perang digabungkan menjadi satu armada, serangan diam-diam tidak dapat diselesaikan. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, menurut aturan aslinya, aturan eliminasi kompetisi adalah 1000 menjadi 300, 300 menjadi 100, lalu 100 menjadi 30, dan kemudian 30 teratas untuk round robin, ya begitukah? Mengangguk kepalanya, wasit kepala berkata, ya itulah faktanya, mengapa, ada apa? Mengangguk-angguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidakkah kamu mengatakan bahwa sekali ratusan kapal perang digabungkan menjadi satu armada, dapatkah kamu mengabaikan serangan menyelinap? Itu bagus. Setelah 1300 kelompok pedang besar kita mengambil 300. Biarkan saya melihat kekuatan armada, bagaimana menurut Anda? Dihadapi dengan permintaan Chu Xingyun, ketua wasit membuka mulutnya tanpa sadar, berniat untuk menolak di tempat. Anda harus tahu bahwa Thor adalah acara paling penting di dunia Thor. Bagaimana game yang begitu penting dapat dengan mudah diubah oleh ide seseorang. Tetapi pada saat ini, suara tebal datang dari kejauhan, permintaan Anda, saya akurat. Mendengar suara ini, ketua wasit tertegun, dan kemudian dengan cepat berbalik untuk memberikan arah suara dengan hormat. Mendengar suara ini, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar dan menoleh untuk melihat ke arah suara. Seperti yang Anda lihat, sosok yang kokoh, menginjak kapal perang mini, bergegas ke sana kemari. Mendekati, sosok tebal melompat dari kapal perang. Dalam deru keras, sosok tebal itu menghantam tanah dengan keras, dan tanah di sekitarnya langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Dengan gravitasi mengerikan dari dunia Thor, ia melompat dari posisi setinggi itu, dan kekuatan benturannya sebesar yang dapat Anda bayangkan. Tetapi melihat sosok gagah itu, tidak ada yang terjadi, seolah-olah melompat dari langkah rendah. Sepanjang jalan, semua orang dari keluarga Dewa Guntur berlutut. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum diam-diam di dalam hatinya, mengetahuinya tanpa bertanya, pria ini pasti Thor God of Heaven. Namun, apa yang membuat Chu Xingyun bertanya-tanya adalah bahwa tidak ada paksaan mengerikan pada tubuh Dewa Guntur Tiandi. Setidaknya, dalam menghadapi paksaan seperti itu, Chu Xingyun dapat sepenuhnya mengabaikannya. Bergerak lebih dekat, Kaisar Dewa Guntur memandang ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun selama beberapa saat, dan kemudian berkata, teman ini, aku tidak tahu dari mana asalnya. Ada apa dengan kita di dunia Thor? Di bawah penginderaan dekat, Chu Xingyun telah menilai identitas sebenarnya dari Kaisar Dewa Guntur di depannya. Sebenarnya, ini bukan benar-benar Kaisar Dewa Guntur, tepatnya, ini hanya inkarnasi Kaisar Dewa Guntur Dewa, dengan hanya 1% dari kekuatannya. Jika Kaisar Dewa Guntur yang sesungguhnya dihadapi, Chu Xingyun secara alami bukan lawan. Tetapi untuk inkarnasi dari inkarnasi ini, Chu Xingyun tidak hanya bisa menghadapi, tetapi bahkan memenangkan pertempuran. Hanya saja tidak ada ketidakadilan antara satu sama lain, dan Chu Xingyun juga berutang kasih sayang kepada Dewa Guntur Dewa, jadi bagaimanapun, ia tidak bisa menembaknya. Dengan tinju di depan Thor Divine Emperor, Chu Xingyun berkata tidak rendah hati atau sombong, di bawah cucuk Xingyun, saya telah melihat Thor Divine Emperor. Mengangguk sedikit, Dewa Guntur berkata itu tidak mudah. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat terlalu banyak kaisar palsu, tetapi kaisar yang benar adalah yang pertama kali melihatnya. Kaisar palsu. Kaisar yang sebenarnya. Menghadapi kata-kata Dewa Guntur Tiandi, Chu Xingyun tidak bisa tidak bingung. Melihat kebingungan Chu Xingyun, Thor God Emperor berkata, tampaknya Anda adalah kaisar yang baru lahir, dan tahu sedikit tentang segala sesuatu di dunia kaisar. Sedikit mengepalkan tinjunya, Chu Xingyun berkata, tolong juga Guntur Dewa Kaisar, bisakah kau tidak ragu untuk mencerahkanku? Mengangguk kepalanya, Dewa Guntur berkata, ada banyak bintang di atas langit berbintang. Di antara mereka, ada beberapa bintang yang hidup. Mengambil contoh langit berbintang utara, hanya ada 3000 bintang yang hidup. Setelah terdiam beberapa saat, Dewa Petir berkata, yang disebut Kaisar palsu juga memiliki kekuatan dunia, tetapi, kekuatan dunia mereka diambil dari bintang-bintang yang tidak ada, dan kekuatan dunia mereka tidak sehat. Menunjuk Chu Xingyun dan menunjuk dirinya sendiri, Thunder God Heaven Emperor berkata, hanya seperti Anda dan saya, menjadi penguasa planet kehidupan, adalah Kaisar Langit sejati.
Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun berkata, saya mengerti bahwa dunia yang didominasi oleh bintang kematian adalah kaisar palsu, dan dunia yang didominasi oleh bintang kehidupan adalah kaisar sejati. Mengangguk kepalanya, guntur Dewa Kaisar berkata, ya, singkatnya, itu saja. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, jadi apa perbedaan antara kaisar palsu dan kaisar yang sebenarnya? Mengerutkan alisnya, Dewa-Dewa Guntur berkata, dalam hal kekuatan tempur, tidak ada perbedaan, bahkan kaisar palsu dapat memilih planet ini secara sewenang-wenang, sehingga kekuatan tempur lebih tinggi. Di antara kata-kata itu, Dewa Petir Dewa menunjuk planet di bawah kakinya dan berkata, seperti planet Dewa Petir ini, berapa kali lebih besar dari planet kehidupan tempat Anda berada? Dengan senyum pahit dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, itu puluhan ribu kali lebih besar. Mengangkat bahu, Dewa Guntur Surga Kaisar berkata, bukankah itu akhirnya? Faktanya adalah bahwa kekuatan kaisar palsu biasanya lebih kuat daripada kaisar sejati, yang merupakan akal sehat. Mendengar kata-kata Dewa Guntur Dewa, Chu Xingyun segera mengerutkan kening, karena itu yang terjadi, maka semua orang harus menjadi kaisar palsu, mengapa mereka harus menjadi kaisar sejati? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Dewa Guntur tertegun beberapa saat, lalu dia tertawa. Dalam tawa itu, Kaisar Langit Raytheon menjelaskan, planet-planet kehidupan semuanya memiliki kehendak dunia. Seorang kaisar sejati dapat memiliki kekuatan dunia banyak hingga 3000 planet kehidupan pada saat yang bersamaan. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun menganalisa sedikit dan mengangguk, saya mengerti bahwa planet kematian tidak memiliki dunia karena tidak ada kehidupan, jadi dengan cara ini, kaisar palsu sendiri akan menjadi kehendak dunia, dengan cara ini, salah kaisar hanya dapat memiliki bintang kematian. Kekuatan dunia, mengangguk kepalanya, Dewa Guntur Surga Kaisar berkata, ya, itulah faktanya. Dan kaisar yang sebenarnya bisa menjadi kaisar palsu pada saat yang sama, tetapi kaisar palsu hampir tidak bisa menjadi kaisar sejati. Melihat dunia Thor di kaki, Chu Xingyun berkata, saya mengerti, kali ini, saya benar-benar mengerti. Melihat Chu Xingyun dengan kagum, Thunder God Heaven Emperor berkata, kamu adalah makhluk paling cerdas yang pernah saya lihat, itu benar, itu faktanya, kaisar sejati juga dapat memilih bintang kematian dan memurnikannya ke dunia untuk menjadi kehendak dunia lain, untuk benar-benar menguasai dunia ini. Mengangguk dengan penuh semangat, Chu Xingyun berkata, dengan cara ini, saya juga dapat memilih bintang kematian dan memperbaikinya untuk menjadikannya unik bagi saya, dengan kehendak saya dan kehendak dunia. Mengangguk kepalanya, Dewa Guntur berkata, secara teori ini benar, tapi, kapan tepatnya waktu untuk memperbaiki bintang kematian, juga perlu untuk mempertimbangkan, semakin kuat kekuatan, semakin besar bintang yang bisa disempurnakan, semakin besar kekuatan dunia. Semakin kuat, mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun berkata, tetapi jika bintang-bintang pemurnian terlalu besar, gravitasi akan terlalu mengerikan. Makhluk-makhluk di dunia kehidupan yang telah saya kuasai mungkin tidak dapat hidup di bintang-bintang seperti itu. Ya, ini adalah di mana pertimbangan komprehensif diperlukan. Kapan refining the Death Star, dan seberapa besar volume dari refining Death Star? Ini semua pengetahuan, seru Kaisar Raytheon. Di antara kata-kata itu, Kaisar Dewa Guntur memandang dengan bangga pada klan Dewa Guntur di sekitarnya, dengan bangga berkata, Anda tahu alasan mengapa Kaisar sejati kuat adalah karena kami mendapat bantuan dari klan yang sama. Seberapa jauh? Melihat jenius Dewa Guntur di sekitar, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Meskipun Chu Xingyun sendiri dapat melakukan semua pekerjaan dengan lambat, tetapi waktu yang dibutuhkan sangat lama. Belum lagi, Chu Xingyun menghabiskan sebulan penuh hanya membangun karapas kapal perang mini dan satu set perangkat daya. Jika itu adalah kapal perang bintang besar, panjang puluhan ribu meter dan lebar beberapa ribu meter. Jika semuanya dilakukan oleh Chu Xingyun untuk menambang biji, kemudian mencium, memproses, membangun tubuh kapal perang, dan kemudian menggambarkan semua formasi dan garis, dan menggambarkan semua garis. Kira-kira dihitung, kapal perang Thor besar, Chu Xingyun akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk membangun, dan meskipun demikian, konstruksi hanya yang paling sederhana, hanya versi sederhana dari fungsi dasar Thor kapal perang saja. Butuh ratusan tahun untuk membangun hanya satu kapal perang besar, yang sama sekali tidak mungkin untuk Chu Xingyun. Dan jika itu adalah kapal perang Thor raksasa, atau bahkan kapal perang Thor bintang, akan butuh ribuan tahun, atau bahkan 10.000 tahun untuk dibangun. Jika Anda berubah menjadi Thunder God Clan, semuanya akan sangat berbeda. Dengan upaya bersama dari ratusan juta pengrajin Dewa Guntur, bahkan kapal perang Dewa Guntur berperingkat bintang dapat sepenuhnya dibangun dalam waktu 1 tahun. Hingga 3 tahun, semua pekerjaan dapat diselesaikan dan diserahkan sepenuhnya. 3 tahun dan 10.000 tahun ini adalah perbedaan antara kelompok dan individu. Seperti yang dikatakan oleh Dewa Guntur Dewa, tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu masih terbatas. Hanya dengan bantuan ratusan juta makhluk cerdas kita dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dan menciptakan keajaiban. Melihat penampilan tiba-tiba Chu Xingyun, Kaisar Langit Raytheon berkata, oke, saya harus mengatakan segalanya, lalu.
Sekarang giliran Anda memberitahu saya tentang kekurangan kapal perang Thor, bagaimana cara menebusnya. Kerugian. Mendengar kata-kata Dewa Petir Guntur, Chu Xingyun hanya bisa bertanya-tanya, kenapa tidakkah kamu berpikir bahwa serangan menyelinap adalah taktik yang paling keji? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Dewa Guntur Kaisar menggertakkan giginya dengan pahit dan berkata, mengapa kamu tidak berpikir? Tidak peduli kapanpun datang, saya bersikeras bahwa serangan menyelinap adalah yang paling hina dan memalukan. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, karena ini masalahnya, apalagi yang bisa saya katakan, karena Anda pikir. Jangan. Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Thor God Emperor berkata, meskipun aku merasa hina dan benar-benar memalukan, tetapi kapal perang Thor benar-benar tidak bisa melawan taktik seperti itu. Setelah terdiam beberapa saat, Raytheon melanjutkan, seperti yang Anda katakan, serangan menyelinap jelas merupakan taktik paling brilian di dunia. Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, tidak ada hal absolut di dunia. Serangan menyelinap itu sendiri sebenarnya hanya taktik biasa, tetapi untuk kapal perang Thor itu jelas merupakan taktik yang paling pintar. Kapal perang Thor terlalu besar. Untuk memiliki baju besi yang kuat dan daya tembak yang keras, baju besi itu sangat tebal, dan volume meriam Thor juga luar biasa besar. Chu Xingyun melanjutkan. Mengangkat bahu, Dewa Guntur berkata, ya, tetapi volumenya besar, targetnya besar, beratnya besar, dan gerakan serta penghindarannya menjadi sangat lambat. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, secara umum, kelemahan ini tidak bisa dihindari. Tidak peduli bagaimana itu diperbaiki, itu tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menunjuk ke jalur kapal perang besar berbentuk pedang, tapi kapal perang kecil dan menengah seperti ini dapat tersebar untuk menemukan dan mencegat target besar itu, bahkan serangan penyergapan dan penyelamatan, menghancurkan kapal musuh untuk menghindari serangan diam-diam pada armada utama. Mengerutkan kening, Dewa Guntur Dewa berkata, namun, bentuk kapal perang ini tidak bisa muat meriam Dewa Guntur terlalu besar, dan, bagaimana jika kapal musuh ditemukan? Dengan kapal perang cahaya kecil dan menengah, bagaimana bisa menghancurkan yang berat kapal perang? Mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, banyak hal terlalu sulit untuk mengatakan dengan mulutmu, tetapi jika itu adalah pertempuran yang sebenarnya, Anda akan memahaminya pada pandangan pertama. Menghadapi pernyataan Chu Xingyun, Dewa Guntur Tiandi mengangguk dan berkata, ya, karena memang begitu, maka ujilah dalam pertempuran yang sebenarnya. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, karena memang begitu, maka beri saya 3 hari, setelah saya memperbaiki pedang besar, dengan sepasang 300, biarkan Anda melihat kekuatan pedang besar. Sebelum berbicara, Chu Xingyun berbalik, berjalan kembali ke pedang dan membungkuk dengan cepat memperbaikinya. Pada saat yang sama, Mona dan 5 rekannya tidak berani mengabaikan, dan mereka berkumpul untuk pertama kalinya dan memukul Chu Xingyun. Setelah ragu-ragu sejenak, Kaisar Dewa Guntur juga berjalan di belakang Chu Xingyun sesuai dengan keingintahuannya, dan melihat dengan hati-hati. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya. Pada pandangan pertama, Thunder God Tiandi tidak bisa membantu tetapi berseru. Modul fungsional lainnya baik-baik saja, tetapi 5 buah digabungkan menjadi arai magnet daya pentagonal, tetapi mata Dewa Guntur Kaisar melebar. Anda tahu, perubahan bentuk yang sederhana sebenarnya bukan masalah besar, juga tidak mungkin bagi Thor God. Apa yang benar-benar membuat takjub Dewa Guntur Dewa adalah susunan magnet elemen campuran 5 elemen, yang semula dianggapnya hanya ada dalam teori dan pada kenyataannya, sama sekali tidak mungkin untuk menciptakan kenyataan. Tetapi pada saat ini, bukankah pria yang berada di depannya persis dengan susunan magnet elemen campuran 5 elemen ini? Yang lebih mengherankannya adalah bahwa susunan metamagnetik ini masih berbentuk kubus persegi panjang yang datar. Dengan sekumpulan arai metamagnetik, bentuk dan volume kapal perang dapat sangat ditingkatkan. Dan yang paling penting, dengan visi dan penilaian Kaisar, Thor God dapat dengan mudah menilai bahwa kekuatan susunan magnet elemen campuran 5 elemen ini mutlak 5 kali lipat dari susunan magnet elemen terapi tunggal. Apalagi, jika kelima elemen itu hidup berdampingan, setelah pembentukan turbin, kekuatannya akan berlipat ganda lagi berdasarkan 5 kali, dan 10 kali kekuatan teror akan meletus. Untuk kapal perang, tidak ada yang lebih penting daripada lingkaran metamagnetik. Bahkan meriam Thor yang tampaknya tak terkalahkan hanya bisa berada di peringkat kedua. Di atas Singhai yang luas, selama kecepatannya cukup cepat, musuh tidak akan dapat menyusul Anda, bahkan jika pihak lain memiliki senjata yang paling menakutkan, saya takut tidak ada jejaknya. Dan nyatanya, setelah memiliki motivasi yang mengerikan, tidak mudah ingin memiliki senjata. Anda tahu, senjata meriam pada awalnya diekstraksi dari kekuatan dan dikonversi. Jika memungkinkan, Guntur Dewa Kaisar ingin menyeret Chu Xingyun keluar dan bertanya dengan hati-hati bagaimana 5 elemen arai magnet campuran ini keluar. Anda harus tahu bahwa Kaisar Dewa Guntur bukan seluruh kaisar dari seluruh sistem, tetapi kaisar sederhana dari Departemen Pemadam Kebakaran, dan ahli dalam api Guntur di Departemen Pemadam Kebakaran. Ia dapat memampatkan energi Departemen Pemadam Kebakaran menjadi api Guntur dan meledakkan kekuatan tak terbatas.
Untuk sistem kebakaran, Torgat sama sekali tidak lebih buruk daripada Kaisar Langit, terutama dibandingkan dengan Chu Xingyun. Tetapi untuk 5 elemen energi, 4 sistem energi lainnya, yaitu kayu, air, emas, dan bumi, tidak tahu banyak. Bahkan, apalagi Torgat Emperor, bahkan Kaisar Tianyi tidak terkecuali. Yang bisa ia kendalikan adalah energi api, dan ia hanya jago dalam serangkaian undang-undang kebakaran. Contoh lain adalah Sui Liuxiang, yang berada di tengah-tengah ke-9 pilek. Dia tidak bisa mengendalikan api dalam hidupnya, dia juga tidak bisa mengerti dan berhubungan dengan aturan-aturan sistem kebakaran, juga dia tidak bisa menguasai jalan api. 1 dari 5 elemen energi hanya dapat dimiliki dan dikuasai oleh 1 orang, tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki dan mempraktikkan 2 jenis energi pada saat yang bersamaan. Hanya ada 1 jenis tubuh, yang secara bersamaan dapat menumbuhkan 5 elemen, dan pada saat yang sama membuat energi dari 5 elemen mencapai bentuk sempurna kaisar, menyentuh aturan 5 elemen, dan menguasai 5 Elements Avenue. Fisik ini tidak lain adalah kekosongan. Selain ruang, tidak ada hal lain di dunia ini yang dapat mengakomodasi 5 elemen energi pada saat bersamaan. Bahkan, apa yang disebut dunia, yang disebut langit dan bumi, hanya terdiri dari ruang dan waktu. Ruang memegang segalanya, dan waktu menandai masa lalu, sekarang, dan masa depan. Awalnya, Chu Xingyun hanya bisa menyelesaikan 1 kursus saja, tetapi tidak semua 5 kursus. Namun, dari Kaisar Langit Xuanming, Chu Xingyun mengatakan tubuh Dharma Void yang disiapkan oleh Kaisar Langit Xuanming untuk dirinya sendiri. Anda tahu, setelah tubuh Dharma Void ini dilemparkan, Kaisar Surgawi Xuanming dapat melompat maju dan menjadi tubuh abadi. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membahayakan Void Dharma. Setelah badan Dharma Void dilemparkan, Kaisar Xuanming akan memasuki kondisi tak terkalahkan, hanya dia yang bisa menyakiti orang lain, tetapi tidak ada yang bisa melukainya. Tentu saja, tidak mudah bagi Void Dharma untuk dilemparkan dengan sukses. Kesulitannya tidak berada di bawah tubuh Dharma reinkarnasi Kaisar Tianyi, yang dilemparkan dari batu reinkarnasi. Oleh karena itu, selain dari Chu Xingyun, tidak ada seorang pun di seluruh dunia langit berbintang yang dapat berlatih dan menguasai energi dari 5 sistem pada saat yang sama, dan meneliti dan membuat set elemen-elemen arai 5 arai hukum magnetik elemen campuran ini. Melihat Chu Xingyun dengan tamak, jika mungkin, bahkan jika itu adalah merampok, Dewa Guntur tidak peduli. Tetapi tanpa daya, keilahian Dewa-Dewa Guntur sebenarnya jauh di jalan mukjizat, jika Anda ingin bergegas kembali, itu tidak mungkin dalam beberapa tahun. Sekarang ditempatkan di dunia Thor ini, itu hanyalah penjelmaan dari dirinya, dan kekuatan yang dimilikinya hanya 1% dari tubuhnya. Karena itu, bahkan jika dia ingin merampok dengan keras, dia tidak pernah bisa mengalahkan Chu Xingyun. Setelah Chu Xingyun benar-benar kesal, dia benar-benar mampu dan mampu menghancurkan dunia Thor. Yang pasti, jika Thunder God Emperor benar-benar menggerakkan pikirannya, itu pasti akhir dari Ji Fei Ek. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Selama 3 hari berikutnya, ribuan tim dan ratusan pertempuran akhirnya berakhir. 300 kapal perang super kuat memasuki babak kompetisi berikutnya. Awalnya, sebenarnya ada banyak putaran untuk diikuti. Namun, atas permintaan Chu Xingyun, semua game berikutnya akan dibatalkan, dan ke-300 kapal perang akan memasuki final bersama-sama. Untuk mendorong semua orang untuk berjuang keras, Thunder God Emperor membuat komitmen bahwa 10 tim teratas dalam pertempuran tahun ini dapat memasuki majelis tinggi Thunder God Academy, dan hadiah tahun ini telah meningkat 10 kali lipat pada basis aslinya. Belum lagi bagaimana tim lain bersorak, sisi lain. Setelah Chu Xingyun memperbaiki susunan magnetik elemen campuran 5 elemen, ia tidak berhenti di situ, tetapi langsung membuka mulutnya dan meminta banyak logam langka dari Thunder God Emperor. Logam-logam ini tidak hanya langka, tetapi yang paling penting, logam-logam langka ini tidak diproduksi oleh Thor. Karena itu, selain dari Dewa Guntur Dewa, seluruh dunia Dewa Guntur, bahkan pedagang yang paling mencengangkan, tidak dapat menghasilkan logam mulia yang langka. Di antara mereka, yang paling langka, bahkan Chu Xingyun menganggap harta itu sebagai logam yang sangat langka Wuling Lingjin, maka Kaisar Dewa Guntur bahkan mengeluarkan sepotong besar. Anda harus tahu bahwa bahan yang paling penting untuk memperbaiki tentara kekaisaran adalah 5 Elements Spirit Gold. 5 Elements Spirit Gold adalah kebutuhan untuk mengomunikasikan langit dan bumi dan menghubungkan energi langit dan bumi. Tanpa 5 Elements Spirit Gold, tentara kekaisaran tidak akan pernah bisa diolah. Pada saat itu, Chu Xingyun mencium ribuan tahun peralatan usang di dunia Qian Kun, dan kemudian memperoleh kumpulan kecil 5 unsur emas spiritual. Ini adalah dunia Thor, dan orang-orang biasa di sini tingginya lebih dari 9 meter. Oleh karena itu, di dunia Thor, sepotong besar dapat digunakan untuk menggambarkannya, setidaknya selembar 10 meter persegi, yang 100 kali lipat dari kolam Wuxing Lingjin yang diperoleh oleh Chu Xingyun. Dengan hati-hati memotong sepotong kecil Wuxing Lingjin dengan diameter sekitar 10 cm, Chu Xingyun menempatkan Wuxing Lingjin yang tersisa ke dalam ruang dimensi tanpa kesopanan.
Melihat adegan ini, Kaisar Dewa Guntur membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia masih menahannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Emas roh 5 elemen yang sangat berharga, bahkan Kaisar Dewa Guntur tidak dapat menghasilkan bagian kedua. Awalnya, bahkan orang terdekat tidak akan mau mengambil roh emas 5 elemen yang besar darinya, bahkan jika itu adalah orang tua atau ibu. Namun, Kaisar Langit Raytheon tahu bahwa ia meminta orang, dan untuk terus terang, ia menyukai rangkaian elemen magnetik elemen campuran 5 elemen. Yang disebut, jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus memberikannya terlebih dahulu. Karena saya ingin arai elemen campuran 5 elemen magnet, roh emas 5 elemen hanya bisa menahan rasa sakit. Untuk Thunder God Emperor, 5 Element Spirit Gold sangat berharga, tetapi selama Anda bersedia mencari dengan sabar, Anda selalu dapat menemukannya. Namun, arai elemen campuran 5 elemen berbeda. Begitu dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin telah melewatkan arai dinamis yang mengerikan ini seumur hidup. Anda harus tahu bahwa arai magnetik elemen 5 elemen hybrid ini dapat langsung meningkatkan kekuatan kapal perang Thor sebanyak 5 kali. Terutama setelah memulai turbin 5 elemen, ia dapat langsung meledak 10 kali kekuatannya. Tentu saja, kemungkinan membalikkan 5 elemen dan memasuki kondisi meledak juga diketahui oleh Dewa Guntur. Namun, susunan magnet yang keras, kecuali benar-benar diperlukan, kecuali jika Anda ingin mati bersama musuh, jika tidak, siapa yang berani dengan mudah memasuki keadaan meledak. Setelah mendapatkan emas 5 elemen spirit dari Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun melepas 3000 potong baju besi setelah memperbaiki dan menambahkan berbagai logam mulia dan langka, karapes kapal perang baru diproduksi. 3000 potong baju zirah skala ikan dirakit bersama untuk membentuk satu set baju besi kekaisaran tingkat bukit. Jika Anda ingin menghancurkan baju zirah ini, kekuatan meriam Guntur miniatur jauh dari cukup. Selanjutnya, Chu Xingyun menyesuaikan lunas seluruh kapal perang dan mengoreksi beberapa offset pada titik-titik kekuatan untuk memastikan bahwa kapal perang dapat secara merata mentransmisikan gaya yang diterima ke semua bagian kapal terlepas dari dampak arah. Kemudian, Chu Xingyun memperkuat setiap modul fungsional, terutama arai hukum metamagnetik, dan bantalan energi ruang ditambahkan dengan lapisan tambahan untuk membentuk bantalan ruang berlapis ganda. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, di bawah arahan Chu Xingyun, Mona meluncurkan arai elemen magnetik 5 elemen campuran. Tiba-tiba, dalam suara bising, kapal perang gelap bergetar sedikit, dan kemudian kembali tenang, dan hanya suara berisik samar membuktikan bahwa arai elemen magnetik elemen campuran 5 bekerja. Menghadapi kapal perang yang rumit dan canggih, Thor God Emperor tidak bisa tidak mengagumi. Meskipun Dewa Guntur pandai menempa, mereka tidak pandai membuat hal-hal yang kompleks dan tepat. Hitam konyol dan besar adalah karakteristik Dewa Guntur. Jika dikatakan bahwa untuk membangun kapal Thunder God yang panjangnya puluhan ribu meter, maka Thunder God Clan tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Tetapi jika Anda ingin menggambarkan garis yang tepat dan garis-garis antara inci persegi, itu benar-benar bukan keahlian Guntur Dewa Clan. Bahkan, sekilas mereka yang tingginya lebih dari 9 meter dan kokoh seperti tembok kota tidak mungkin menghasilkan peralatan yang canggih dan presisi. Dewa Guntur ini dengan santai mengulurkan jari, yang lebih tebal dari paha manusia. Bagaimana bisa tepat? Melihat pedang sepanjang 18 meter, tebal dan tebal, mata Thor God Emperor tidak bisa tidak bersinar. Melihat ke atas, ketika saya datang, saya melihat kapal perang mini yang dia kendalikan, dan kemudian melihat kapal perang yang ditempa oleh Chu Xingyun. Kesenjangannya terlalu besar. Yang paling disukai Dewa Guntur Dewa adalah bahwa bentuk kapal perang ini pada dasarnya adalah pedang hitam, dan sama sekali tidak mungkin untuk melihat bahwa ini adalah kapal perang. Jika Anda menginjak kapal perang seperti itu di kaki Anda, itu hanya akan menerbangkan pedang. Setelah nafas panjang, Thor God memutuskan untuk mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, pedang besar, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pedang besar ini akan diputuskan. Sambil meneteskan air liur, Chu Xingyun menutup palka pedang besar dan tersenyum dan berkata, "Ya, pedang besarku sudah benar-benar diperbaiki, dan final bisa dimulai." Dengan lambaian tangannya, Kaisar Langit Raytheon berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu semua melatihku." Dengan perintah Thor God Emperor, semua 300 tim yang masuk ke final semua bergerak. 300 kapal perang dari segala jenis naik satu persatu ke udara. Melihat adegan ini, Guntur Dewa Kaisar berbalik dan berkata kepada Chu Xingyun dengan harapan dan kegembiraan, "Oke, armada sudah dalam formasi, selanjutnya ini milikmu." Mengangguk dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun menoleh dan mengangguk pada Kaisar Kokroah. Pada saat berikutnya, tubuh kecoa Kaisar Zun menjelma menjadi inkarnasi 5 elemen, dan pertama kali ia masuk ke kokpit pedang. Dalam peluit, pedang hitam naik ke udara dan bergerak menuju udara, dan armada yang siap terbang perlahan terbang melewati. Perang, serangan segera. Dalam suara tajam memecahkan langit, pedang hitam gelap meraung ke langit. Ketika pedang besar itu terangkat, lebih dari 300 kapal perang mulai membalikkan moncong pistol Thor, mengarahkan surat kuasi ke pedang hitam yang besar dan hitam.
Ketika, dengan bunyi lonceng, dalam sekejap ribuan merah dengan ungu dan merah dengan ungu langsung meletus dari 300 kapal perang Thor. Semua orang tahu bahwa kali ini, tugas yang paling penting adalah mengalahkan kapal perang besar berbentuk pedang di depannya. Setelah dikalahkan olehnya, tidak ada yang bisa memasuki Thor's Upper House. Setelah pembentukan armada, lebih dari 300 kapal perang, penyebaran terpadu, lebih dari 300 berbagai jenis kapal perang Thor, memasang lebih dari 1000 senjata Thor. Pada saat ini, ribuan guntur senjata ditembakkan pada saat yang sama, tetapi tidak semua moncong diarahkan ke pedang besar, tetapi daerah di mana pedang besar itu ditargetkan untuk pengeboman regional. Ribuan kilatan api kilat langsung menutupi ruang 100 meter di sekitar pedang. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana pedang besar itu mengelilinginya, ia tidak dapat melepaskan diri dari jaring senjata yang padat, lebih atau kurang, itu akan selalu dipukul oleh meriam guntur. Tapi seperti moncong 1000 guntur meriam menyala, ujung pedang besar, 5 jet pentagonal, secara bersamaan menyemburkan aliran udara berwarna-warni. Dalam deru sengit, pedang besar bersandar ke sudut yang aneh, dan dipercepat dalam sekejap. Pada saat ketika ribuan meriam guntur menembak, pedang itu melaju keluar dan secara instan menggambar setengah busur. Hampir menggosok tepi api petir, pedang besar itu segera keluar dan menyesuaikan posturnya saat terbang. Pada saat ini, ribuan dewa guntur memandang ke langit. Pedang sepanjang 18 meter, sambil membuat busur di udara, membalikkan pedang ujung pedang Senhan, menunjuk ke armada yang tersusun rapi. Void Drift. Melihat pedang besar membuat lengkung horizontal di udara, dewa-dewa petir tiba-tiba menerangi matanya. Meskipun tindakan serupa, dia bisa melakukannya dengan kapal perang, tetapi karena dia bisa melakukannya, dia hanya tahu betapa sulitnya teknik ini untuk dicapai. Anda harus tahu bahwa jika kontrol tidak baik, seluruh kapal perang akan berguling langsung di udara, atau akan benar-benar kehilangan kontrol. Ini akan langsung berputar di udara. Jika Anda ingin mengontrol kapal perang dengan sempurna dan menyadari melayangnya langit, tidak ada ribuan tahun latihan. Tiba, di bawah tatapan semua orang yang tertegun, pedang gelap itu terbang ke samping, tetapi melayang memasuki tahap akhir. Saat terbang, ujung pedang itu disesuaikan dari depan ke kiri, ujung pedang besar Senhan dari jarak jauh sejajar dengan armada yang tersusun rapi. Di kokpit, mata Kaisar Zun Kecoa terpancar dengan kegembiraan ekstrim, dan tangan kanannya terulur dengan lembut mengangkat tutup yang terbuat dari kristal, memperlihatkan tombol berduri merah di bawah tutup kristal. Tombol ini tidak dapat ditembak dalam waktu idle. Anda perlu tahu, setelah ditembak, arai elemen magnetik 5 elemen akan memasuki pembalikan 5 elemen dan langsung meledak 100 kali energi kinetik. Namun, sebelum dia pergi ke lapangan, Chu Xingyun telah mengaku kepadanya setelah permainan ini, arai elemen magnetik 5 elemen campuran harus sepenuhnya dibakar tanpa meninggalkan jejak. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, Chu Xingyun telah menginstal perangkat peledakan. Setelah tombol merah ini ditekan, arai elemen magnetik 5 elemen campuran akan memasuki keadaan pembalikan 5 elemen dalam detik berikutnya. Meskipun pembalikan dari 5 elemen pasti akan menyebabkan kerusakan pada susunan magnetik elemen campuran 5 elemen, jika hanya dibalik selama 1 detik, kerusakannya terbatas. Mengingat penjelasan Chu Xingyun, Kaisar Kokroa tersenyum dan membantingnya ke wajah, dan dia menamparnya dengan keras pada tombol merah tua. Saat berikutnya, di bawah perhatian semua orang, itu telah memasuki tahap akhir dari penyimpangan, dan ekor pedang besar dengan kecepatan melintasi secara bertahap berkurang, dan cahaya warna-warni yang kuat meletus secara instan. Di bawah cahaya warna-warni menyala, pedang hitam gelap berubah menjadi pelangi warna-warni hanya dalam beberapa saat, dan bergegas menuju armada yang menunggunya. Dalam deru keras, pedang tajam, seperti seekor banteng, yang tidak masuk akal, bergegas masuk ke kawanan, dan semua kapal perang yang disergap di rute depan dihempaskan, diterbangkan, dan bahkan patah pinggang. Dalam deru keras, satu kapal perang demi satu, di bawah pengaruh ujung pedang besar dan tajam dari pedang besar, raungan kekerasan pecah, dan beberapa bahkan meledak menjadi bola api. Di bawah tatapan horor semua orang, 5 lampu pelangi yang ditransformasikan oleh pedang besar lewat dan semua kapal perang dihalangi atau dihancurkan, atau dipotong busur atau buritan. Di bawah kekuatan teror, pedang itu seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, dan itu secara sewenang-wenang berdampak dan menabrak. Semua kapal perang di sisi yang berlawanan hanya dapat menghindari dengan sia-sia, tetapi mereka tidak dapat kehabisan sama sekali. Akhirnya, di antara sekarat dan menghancurkan sepanjang jalan, pedang besar masuk dari sisi kanan armada, dan dari sisi kiri. Dengan hanya satu pedang, ada lebih dari 30 kapal perang, yang telah menderita dampak besar atau kecil, dan lebih dari 10 jatuh langsung dari udara, berantakan dan jatuh dari permainan. Di bawah pedang, hampir tidak dapat diprediksi untuk menghancurkan 30 kapal dan menghancurkan lebih dari selusin kapal perang. Jika kerusakannya sendiri terlalu besar, maka tidak ada apa-apa, tetapi yang paling mengkhawatirkan Kaisar Dewa Guntur adalah bahwa seluruh armada tidak memiliki cara untuk mengambil pedang besar. Karena pedang terlalu cepat, moncong masing-masing kapal perang sudah terlambat untuk beralih.
Kekuatan Thunder Cannon tidak perlu dipertanyakan, bahkan jika itu hanya Thunder Cannon kecil, itu bisa melepas helm dari armor tempur tingkat Kaisar 9 butir dan menunjukkan kekuatannya. Namun, kekuatan yang hebat disertai dengan volume besar dan berat. Karena itu, semua meriam guntur sudah terpasang di kapal perang. Dengan cara ini, jika Anda ingin mengubah moncong, Anda harus mengubah arah kapal perang. Arah di mana kapal perang selaras adalah arah di mana meriam Thor selaras. Tetapi dengan kecepatan dan fleksibilitas dari pedang besar, kapal perang ini tidak pernah ingin mengarahkan moncongnya ke pedang besar. Meskipun moncong kapal perang itu kadang-kadang ditujukan pada pedang besar itu sudah meninggalkan daerah tanpa menunggu untuk menembak. Kekuatan, kecepatan, fleksibilitas. Ketika 3 poin ini benar-benar hancur, situasi pertempuran sebenarnya ditentukan. Di bawah kendali Kokroa Emperor Zun, pedang besar itu datang dan pergi seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, diselingi dalam armada dengan sukarela, menyerang. Di depan Great Sword, kapal perang Thor seperti orang barbar yang menghadapi serigala kilat, meskipun orang barbar memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, tidak mungkin menghadapi serigala kilat. Akhirnya, ketika hanya ada 70 atau 80 kapal perang guntur di langit, Lord Kokroa menghela napas dan menekan tombol merah. Kali ini, Tuan Kecoa tidak melepaskannya. Saat tombol merah ditekan, susunan metode elemen magnetik campuran 5 elemen tiba-tiba memasuki kondisi pembalikan 5 elemen, dan kerusuhan energi tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Jika itu hanya sentuhan, maka gaya ini hanya akan menjadi satu, dan habis. Tapi kali ini, Kaisar Kecoa Zun tidak melepaskan sama sekali, tetapi menekan tangannya pada tombol merah. Dalam rengekan meratap, pedang hitam dimiringkan menjadi busur indah di udara, mengelilingi 7 atau 80 kapal perang guntur, berubah dari lambat ke lingkaran besar. Pada awalnya, kecepatan pedang besar tidak terlalu cepat, tetapi dengan berlalunya waktu, kecepatan pedang besar menjadi lebih cepat dan lebih cepat dengan pembalikan kekuatan 5 kali lipat dari 5 elemen, dan suara merintih juga menjadi lebih keras dan lebih keras. Akhirnya, di bawah kendali Kokroa Emperor Zun, pedang itu telah berubah menjadi pedang besar dengan pelangi, dan sekali lagi membelokkan sedikit sudut, sehingga lintasan melingkar dari pedang besar itu berjalan, diameternya menyusut sedikit demi sedikit. Di bawah tatapan putus asa Dewa Guntur dan semua orang Dewa Guntur, 7 atau 80 kapal perang guntur menembakkan meriam guntur dengan sia-sia, tetapi tanpa kecuali, semua meriam guntur ditembakkan ke dalam kehampaan, tidak ada tembakan, bisa mengenai pedang besar. Pada saat yang sama, ketika lintasan pedang besar menjadi semakin kecil, kapal perang di dekat pinggiran mulai diserang. Di bawah perhatian semua orang, semua kapal perang Thor yang dihantam oleh pedang besar meledak menjadi puluhan ribu keping hanya dalam sesaat, dan keping terbesar hanya seukuran kepala. Akhirnya, 3 kapal perang Thor terakhir langsung meledak menjadi fragmen langit. Meskipun mereka telah berusaha menghindarinya, pada kenyataannya, dari sudut pandang para pengamat, mereka hanya bergoyang di tempat yang hanya sia-sia. Melihat pedang besar Yao Yang Wei menggantung di udara, semua orang dari keluarga Dewa Guntur kehilangan minat untuk berbicara sejenak. Apakah pedang besar ini mengerikan? Pada saat ini, di bawah tatapan jutaan orang Dewa Guntur, di udara, pedang gelap mengeluarkan asap hitam, dan kemudian, serangkaian raungan terdengar dari dalam pedang. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, wajah Thor tiba-tiba berubah sangat, tubuhnya tiba-tiba naik ke udara, dan muncul di atas pedang besar. Tiba-tiba mengangkat palka kabin daya dajian, dan melihatnya, seluruh susunan metode elemen magnetik campuran 5 elemen telah terbakar karena pembalikan 5 elemen, dan mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Hal yang paling tidak dapat diterima untuk Thunder God Emperor adalah bahwa semua simbol, garis, dan garis-garis dalam arai elemen-elemen magnetik 5 elemen-elemen telah sepenuhnya diratakan oleh energi dari 5 elemen. Selain itu, dengan peleburan logam, sebagian besar elemen magnetik arai 5 elemen telah dihancurkan. Tidak mungkin untuk mengembalikannya. Bahkan jika Anda ingin mengetahui petunjuk dari itu, Anda tidak dapat melakukannya. Melihat adegan ini, Kaisar Dewa Guntur memutar kepalanya dengan keras dan melihat ke arah Chu Xingyun. Menghadapi tatapan Dewa-Dewa Guntur, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, meskipun arai 5 elemen-elemen metode magnet saya terbakar, permainan telah berakhir. Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Dewa Guntur Tiandi tahu bahwa pikirannya yang hati-hati tidak bisa menyembunyikan Chu Xingyun. Setiap orang adalah seorang kaisar, dan tidak ada yang bodoh. Bagaimana mungkin Chu Xingyun memberikan teknologi yang begitu berharga kepadanya dengan santai? Meskipun di mata orang-orang biasa, situasi pertempuran hari ini adalah semua karena pedang sudah cukup maju dan cukup kuat. Tetapi di mata Thor God Emperor, pedang besar ini sebenarnya bukan apa-apa. Apa yang benar-benar membuat pembusukan pedang besar ini menjadi sihir adalah himpunan 5 elemen arai elemen magnetik sihir campuran. Setelah dinyalakan, output daya dari himpunan ini adalah 5 kali lipat dari kapal perang Thor biasa. Setelah 5 elemen dihidupkan, itu akan menjadi 10 kali lipat dari kapal perang Thor biasa. Dalam permainan hari ini, di tahap akhir, Dajian langsung membuka pembalikan 5 elemen, dan melepaskan energi kinetik kapal perang Thor 100 kali.
Dengan celah yang begitu besar, tidak ada yang sebanding. Jika susunan magnetik elemen campuran 5 elemen ini diberikan kepada Thunder God Emperor, dengan kekuatan 5 kali, 10 kali, dan 100 kali, ia pasti bisa merancang kapal perang super yang membunuh pedang. Dengan kekuatan arai kapal perang Thor, hingga 2 asisten utama dan 3 dan 5 senjata Thor dapat diinstal. Jika Anda memiliki kekuatan 100 kali, itu adalah 200 senjata utama, dan 300 senjata tambahan. Begitu banyak guntur senjata yang cukup untuk mempersenjatai kapal perang ke benteng perang seperti landak, dan bagaimana terbang dengan pedang besar, dan tidak ingin melarikan diri dari blokade jaring senjata. Ketika senjata itu padat sampai tingkat tertentu, itu tidak masalah bagi pedang besar untuk menghindari. Seringkali, pedang besar dapat mengenai moncong dengan sendirinya. Bagaimana? Heartbroken melihat arai elemen magnetik 5 elemen yang hancur total. Meskipun saya benar-benar ingin meneriakkan beberapa kata ke arah Chu Xingyun, tetapi Thor juga tahu bahwa kecuali dia tidak menginginkan teknologi ini, jika tidak, lebih baik bersikap sopan. Setelah turun dari udara, Thunder God Emperor mendarat di samping Chu Xingyun. Hei tertawa, Thunder God Emperor menggosok tangannya sambil berkata, lihat ini. Melihat penampilan memalukan Thor God Emperor, Chu Xingyun bisa mengerti perasaannya. Sebagai raja keluarga Dewa Guntur, sebagai penguasa dunia Dewa Guntur, ia tidak tahu berapa tahun ia tidak menundukkan kepalanya untuk meminta bantuan. Tiba-tiba ada permintaan untuk orang, dan itu perlu untuk memenuhi tuntutannya, yang membuat Kaisar Dewa Guntur terlalu memalukan. Yang disebut, jangan melakukan apa yang Anda inginkan, jangan memaksakan pada orang lain. Pikirkan tentang itu, jika posisinya terbalik, Chu Xingyun juga akan sangat malu. Saya tidak tahu bagaimana berbicara. Dan pada kenyataannya, tidak hanya Dewa Guntur Tiandi meminta Chu Xingyun, tetapi Chu Xingyun juga menginginkan Guntur Dewa Tiandi. Apa yang dibutuhkan oleh Raytheon Heaven Emperor adalah desain arai elemen bibrida 5 elemen bibrida dan 1 set lengkap teknologi manufaktur. Apa yang dibutuhkan Chu Xingyun adalah unik untuk Thunder God kapal perang, Lei Gang, keterampilan tata graha Dewa Guntur. Meskipun 5 elemen-elemen arai hukum magnetik melibatkan energi 5 elemen dari 5 elemen, pada kenyataannya, kedalaman yang terlibat sangat dangkal, yang hanya dalam keadaan primer. Lei Gang, Dewa Guntur, meskipun itu hanya desain, tetapi itu adalah keterampilan rumah tangganya, kemampuan untuk makan. Agar 5 junior berubah menjadi yang terbaik, tidak ada yang akan kehilangan uang dalam transaksi ini, dan tidak ada yang akan menghasilkan uang, tetapi hanya akan mengambil apa yang dibutuhkannya. Melihat lebih dalam pada Dewa Guntur, Chu Xingyun berkata, desain susunan magnetik elemen hybrid 5 elemen, dan 1 set lengkap teknologi manufaktur, saya bisa mentransfernya kepada Anda. Melihat Chu Xingyun sangat bahagia, mata Kaisar Langit Raytheon tiba-tiba bersinar. Tapi segera, Dewa Guntur Kaisar menyadari bahwa tidak akan ada makan siang gratis antara dunia. Sambil mengerutkan alisnya, Kaisar Langit Raytheon berkata, bicaralah. Apa yang kamu suka? Mengambil napas panjang, Chu Xingyun berkata, itu tergantung pada Anda. Jika Anda ingin lebih, saya akan membutuhkan lebih banyak. Jika Anda ingin lebih sedikit, saya juga akan membutuhkan lebih sedikit. Pertukaran yang setara. Apakah ini setara? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Kaisar mengangguk dan tersenyum pahit. Sebagai hasilnya, maka keluarga Dewa Guntur kami, tidak bisakah kita selalu menggunakan metode elemen campuran unsur 5 unsur pertama? Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata dengan tak berdaya, bisakah Anda membangun formasi elemen campuran 5 elemen yang lebih maju? Mengingat bahwa di dalam arai elemen campuran elemen 5 elemen, garis-garis padat, garis-garis lebih tipis dan lesung pipi daripada rambut, Thor segera mengerutkan kening. Belum lagi pengrajin klan Raytheon biasa, bahkan jika dia melakukannya sendiri, dia tidak bisa melakukannya. Melihat Dewa Guntur Tian mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, selain itu, penyempurnaan dan presisi mungkin bukan satu-satunya cara. Jika volumenya cukup besar, kekuatannya juga bisa naik. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Tiandi hanya bisa mengangguk. Di bawah struktur yang sama, semakin besar volume matriks hukum, semakin tinggi kekuatannya secara alami. Melihat bahwa Kaisar Dewa Guntur dibujuk, Chu Xingyun melanjutkan, bagaimanapun juga, superioritas ras harus dipertimbangkan. Anda tidak dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk membangun kapal perang Thor, bukan? Mendengar Chu Xing kata Cloud, dewa-dewa petir akhirnya dipindahkan. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, jika kapal perang bintang dibangun dengan kekuatannya sendiri, saya khawatir itu dapat dibangun selama ribuan tahun. Hanya dengan meluncurkan kekuatan Dewa Guntur, kali ini dapat dipersingkat. Dalam 2 atau 3 tahun, kapal perang super seperti itu dibangun, jadi, keuntungan lomba harus dipertimbangkan. Keuntungan rasial dari Dewa Guntur adalah membuat mereka lebih besar dan lebih kuat, yaitu membuat kapal perang bintang super besar. Jika Anda melawan superioritas ras dan membangun kapal perang kelas presisi kecil, itu tidak hanya akan menyia-nyiakan superioritas ras, tetapi tidak akan berkembang sama sekali. Dalam perenungan, Kaisar Langit Raytheon berkata, ini bukan tempat untuk berbicara, ayo. Ikut denganku, mari kita bicarakan.
Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, tidak masalah toh, aku baik-baik saja untuk saat ini, ada waktu untuk membicarakannya, tapi... Apakah Anda memberi hadiah Dabi sebelum itu? Hadiah. Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, Torgat Emperor berkata, kamu juga generasi kaisar, apakah kamu masih hadiah langka? Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, ini bukan masalah yang jarang terjadi. Saya menang, dan saya pantas menerima hadiahnya. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, ini seperti dua taruhan kami. Jika saya menang, Anda harus bertaruh pada saya. Ini tidak akan berubah karena identitas Anda. Mengangkat bahu, Thunder God Emperor berkata, tidak masalah, karena memang begitu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Semua hadiah ada di dalam harta karun milik Thunder God Academy. Kamu dapat memilih satu sesuka hati. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun berkata, saya sepasang 300 dan saya memenangkan pertempuran, jadi Anda memberi hadiah. Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Torgat berkata, ini bukan pelit saya, tetapi Anda juga seorang superior. Anda harus tahu kebenaran ini, dan semuanya harus memiliki aturan. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, aku tahu pentingnya aturan, tapi, hanya ada 3 hal, setidaknya biarkan aku memilih 3 bayi. Mengangguk tanpa daya, Dewa-Dewa Guntur berkata, baiklah, oke, jika Anda mengatakan 3 hal, maka 3 hal itu baik. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun menoleh dan berkata kepada Mona, pergi berjalan, ayo kita ambil bayi itu bersama-sama. Tunggu, tunggu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Thunder God Tiandi cemas meraih tangan Chu Xingyun dan berkata, saya bisa mengatakannya dengan baik sebelumnya. Seluruh tim Anda hanya dapat mengambil 3 harta, tidak semua orang mengambil 3 harta. Dengan diam melirik Torgat Emperor, Chu Xingyun berkata, aku tahu, yakinlah. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun membebaskan diri dari tangan Torgat Emperor dan memimpin Mona dan rombongannya menuju rumah harta. Tidak jauh dari sana, Mona mendekat ke telinga Chu Xingyun dan merendahkan suaranya, berkata, kali ini sang juara adalah milikmu, jadi kami tidak menginginkan apa-apa. Dengan sedikit salib Mona, Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum, pergi dan lihat dulu, jika ada sesuatu yang baik, aku tidak akan sopan. Melihat Chu Xingyun setuju, Mona tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia. Jelas, dia benar-benar tidak peduli dengan hadiah atau hadiah itu. Melihat senyum tulus Mona, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, kamu juga harus tahu sekarang bahwa aku juga kaisar surga. Jika aku menempati kuota kamu, aku secara alami akan memberikan kompensasi kepadamu dengan cara lain. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Mona tiba-tiba membuka matanya. Memang, Chu Xingyun dan Dewa Guntur Surga Kaisar sama-sama eksistensi Dewa Kaisar, selama ia memiliki hati, imbalan macam apa yang diberikan. Segera, sekelompok orang mencapai harta karun Dewa Guntur, dan rombongan membuka gerbang harta karun. 6 gadis, termasuk Chu Xingyun dan Mona, memasuki harta karun berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan.